Bonek Mania. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Kailan Salam. Kepada sesiapa yang belum lagi subscribe channel ini, boleh subscribe. Dan jika anda suka dengan video ini, anda boleh like, share dan komen video ini. Selamat menonton. Salam satu kali. Wani. Assalamualaikum dan apa khabar semua yang menonton video ini. Harap anda semua dalam keadaan baik dan sihat sejahtera. Jadi tiba-tiba aku terfikir, aku buat reaction bola, supporter bola Indonesia ni. Tiba-tiba aku tengok pasal Bonek, tiba-tiba aku tengok pasal The Jack, aku tengok pasal Aremania, aku tengok pasal Boboto dan banyak lagi supporter-supporter yang lain. Tiba-tiba aku terfikirlah, why not kalau aku tengok macam mana asal-usul supporter-supporter yang ada dekat Indonesia ni. Contoh, kalau Bonek Mania tu macam mana asal-usul Bonek Mania tu, atau The Jack Mania, macam mana asal-usul The Jack Mania. Okey, jadi aku try cari dalam YouTube, aku try search dalam YouTube asal-usul Bonek Mania. Aku jumpa satu channel yang bernama Wong Mancung. Korang tengok sebelah ni, Wong Mancung. Jadi kepada anda semua, jika nak tengok lebih jelas video yang aku react atau aku nonton ni, korang boleh ke channel Wong Mancung dan korang boleh subscribe channel dia supaya channel dia boleh berkembang dan terus berkembang. Okey, jadi untuk channel Wong Mancung ni, dia ada mengupload satu video yang berjudul ataupun bertajuk Sejarah dan Asal-usul Bonek. Okey, jadi marilah sama-sama kita tengok macam mana sejarah Bonek Mania itu sendiri, macam mana terwujudnya supporter yang bergelar Bonek Mania di Surabaya. Okey, jadi mari sama-sama kita saksikan seperti apa video ni. 1, 2, 3, play. Satu nyali Wani. Okey, Green Force satu nyali Wani. Siap. Oh, ni video lama Wani. Okey, ni gambar-gambar Bonek Mania. Okey, ni dorang Bondon Makeup. Mendengar kata itu, tentu yang tergambar dalam pikiran masyarakat adalah supporter Persebaya yang terkenal beringas. Selain beringas, Bonek juga dikenal suka membuat onar dan kerap mengganggu masyarakat. Namun, menelisik jauh ke belakang, perjalanan Bonek rupanya tidak sama seperti image yang telah tersemat pada supporter setia Green Force saat ini. Okey, ni Bonek sendiri merupakan ungkapan kakek moyang kota Surabaya bagi para pejuang yang rela berkorban dan gagah berani melawan penjajah kala itu. Hingga akhirnya, Jawa Pos Koran menggunakan bahasa Bonek dalam artikelnya untuk menyebut supporter Persebaya sebagai panggilan yang mudah dikenal oleh semua kalangan masyarakat. Identik dengan atribut serba hijau, Bonek dulu dikenal sangat heroisme saat mendukung tim kebanggaannya Persebaya. Sebagai pelopor supporter pertama yang ramai-ramai away ke Stadion Gelora Bung Karno pada tahun 1985 untuk mendukung Persebaya di final melawan PSIS Semarang kala itu, menjadi titik awal tren supporter dengan atribut dan memiliki logo sendiri di Indonesia. Jadi Bonek itu bukan Jawa Pos yang ciptakan ya, tapi Bonek itu sudah ada di kalangan warga Surabaya. Kenapa? Karena ya banyak teman-teman supporter itu sing bondo ala mungkin bondo 1000 wani nang Malang, bondo 2000 wani nang Semarang, 10.000 itu berani. Jadi mereka Bonek, benar-benar Bonek. Yang penting mereka adalah untuk membela klubnya tanding di saat away maupun saat home. Dahlan Iskan yang masih menjabat pimpinan redaksi kala itu menjadi otak dari brand image supporter Persebaya. Dari logo hingga membuat trademark nama baru yaitu Green Force, sukses membuat semangat supporter Surabaya bangga mendukung penuh Persebaya Surabaya dengan totalitas tanpa batas. Namun sayang, seiring berjalannya waktu, Bonek yang dikenal sebagai supporter yang tukang rusuh. Ya, tidak bisa diingkari. Meskipun tidak semua Bonek seperti itu, namun oknum yang bertindak anarki tersebut jelas terlihat menggunakan atribut Bonek. Semua memang ungkapan cinta Bonek kepada Persebaya. Namun yang telah terjadi malah berimbas akibatnya kepada Persebaya, tim kecintaan kita.
ada problem yang memang sampai sekarang masih mengganjal soal Persebaya, karena memang Persebaya sekarang tidak diakui, dipaksa mati oleh rezim PSSI sejak tahun 2013 soal itu. Tapi kami sebagai bonek tetap akan memperjuangkan agar Persebaya itu dia tetap eksis, bertahan, sejarahnya tidak bisa dimatikan. Dan selama tahun 2013 sampai sekarang kami masih konsisten berjuang mengembalikan Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya. Di kondisi yang saat ini, memang bukan saatnya saling tuduh dan menyalahkan, apalagi sesama saudara pecinta Persebaya Surabaya. Cukup terus saling dukung, saling mengingatkan, dan terus berjuang untuk menjadi yang lebih baik lagi demi Persebaya Surabaya. Semua tentu menginginkan Persebaya kembali berjaya, bukan? Nah, kita sebagai bonek sangat bisa berkontribusi dengan cara terus bernyanyi, menyuarakan dukungan dengan saling menghormati tanpa ada rasis dan anarki. Perlahan namun pasti, Andi Peci juga berjuang mengajak semua bonek untuk melangkah bersama, menghapus image buruk yang telah tersemat di wajah bonek mania sendiri. Betul. Seperti membelah lautan memang, namun tidak ada yang tidak mungkin bagi Andi Peci, orang yang selama ini dipercaya oleh semua bonek mania untuk mewakili mereka bersuara di depan semua penggiat sepak bola yang ada di tanah air. Kami mengakui bahwa nama bonek itu kan ada stigma negatif, ada stigma buruk yang dilakukan oleh siapapun. Dan kita paham terhadap situasi yang sebenarnya berkembang, dan di situasi bonek memang ya seperti itu, mendapat stigma, levelisasi negatif macam-macam. Kami paham terhadap itu, dan memang tentu hanya kami sendiri yang bisa merubah itu. Yang merubah stigma itu adalah teman-teman bonek itu sendiri. Kalau mau dukung Persebaya dimanapun tempatnya, mau gandol kereta api, mau gandol truk, mau gandol angkutan apapun, tidak ada problem buat kami, asal tidak boleh mengganggu masyarakat yang umum. Itu yang sebenarnya target yang harus dipenuhi oleh kawan-kawan, mau senekat apapun asal jangan mengganggu masyarakat umum. Supporter di video-video lama dari sebuah tim yang ada. Supporter adalah bagian yang akan selalu ada di tribun kala tim kebanggaannya berjuang demi mereka. Supporter bukan berandal jalanan, mereka pemain yang ada di pinggir lapangan. Kini bukan saatnya untuk menabur benci. Mari mendukung dengan sepenuh hati. Bonek mania akan selalu ada untuk Persebaya. Bonek. Habis ini, tak ada suara kan? Ini bentuk Salam satu nyali. Waduh. True Force satu nyali. Okey, jadi itu dia tadi serba sedikit video tentang sejarah ataupun asal usul bonek mania ni. Kalau mengikut video yang telah ditunjukkan dalam video tadi, di mana nama bonek itu sendiri, nama bonek mania, bonek itu sendiri telah dipakai ketika zaman-zaman perjuangan melawan penjajah. Kalau korang nak tahu, Surabaya ni adalah kota ataupun daerah yang dibagi nama julukan dia adalah kota pahlawan. Jadi mungkin daripada situ nama bonek itu sendiri tercipta dan dipakai oleh supporter-supporter Persebaya. Itu adalah yang pertama, dari mana datangnya perkataan bonek. Dan yang kedua, ni aku tak perasan tadi dia sebut tak, tapi aku ada dengar tadi sikit lah, dia sebut bondo nekat. Okey, kalau untuk orang-orang Malaysia yang tengok video ni, korang tak tahu apa itu bonek. Bonek tu kalau dekat Malaysia ni maksud dia bonek, bermodalkan nekat. Bondo nekat ke apa, macam tu lah lebih kurang lah. Tapi kalau aku tanya, maksud bonek tu adalah bermodalkan nekat. Tu supporter bonek mania ataupun supporter Persebaya ini, diorang memegang prinsip bermodalkan nekat untuk pergi menyokong pasukan orang sendiri, pasukan Persebaya lah. Walaupun jauh, walaupun ada kekurangan dari segi kewangan atau makanan, diorang tetap akan nekat untuk pergi menyokong pasukan orang sendiri. Dan yang ketiga, kalau kita tengok tadi sejarah bonek mania itu sendiri, kalau dalam video ni dia boleh cakap bonek mania ni dia dicop sebagai budak jahat. Nama bonek mania tu sendiri kalau orang Malaysia ni sebut dah busuk lah. Kalau kat Indonesia tu dah busuk lah, sebab dia punya
anarki dia, benda-benda yang dia buat, benda-benda jahat yang dia buat. Aku ada jugalah pernah bertanya kepada kawan-kawan aku, kalau bonek tu dulu ni, bonek yang dulu lah, ni bukan bonek sekarang, bonek yang dulu ni, dia kalau pergi away, dia pergi away dia ke tempat orang-orang yang meniaga dekat tepi jalan, macam meniaga goreng-goreng tu semua akan tutup. Diorang akan tutup kedai sebab apa? Diorang tahu bonek mana kalau pergi away, diorang tak ada duit, diorang akan ambil makanan tu makan. Diorang memang gila lah, senang kata. Diorang memang gila. Diorang memang senang kata, diorang memang bad boys. Macam tu lah, senang kata lah kan. Dan kalau tak salah aku juga, ni aku tak salah lah, bonek juga antara supporter yang banyak dia punya musuh lah. Kalau bonek yang dulu lah, bonek dulu banyak dia punya musuh, banyak dia bergaduh dengan orang tu, dia bergaduh dengan orang ni, orang tu dia tak baik, orang ni dia tak baik. Tapi sekarang bonek yang sekarang ni dia dah pusing 180 darjah. Bukan 180 darjah, 360 darjah, mungkin 360 darjah lah. Okey, maksudnya bonek sekarang ni yang dulu dia tak baik, sekarang dia dah baik. Banyak supporter-supporter yang dulu dia bergaduh dengan bonek mania, memang bergaduh gila-gila, tapi sekarang dah jadi kawan, dah jadi baik, dah jadi akrab. Dan salah satu lagi sejarah untuk bonek mania ni adalah yang aku tengok dalam video tadi. Dia tu pada tahun 1985, bonek mania adalah supporter pertama yang pergi away beramai-ramai. Maksudnya dekat Indonesia yang fan supporter yang pergi away, yang pergi ke tempat lain beramai-ramai adalah bonek mania pada tahun 1985 ketika menentang PSIS Semarang di Gelora Bung Karno pada perlawanan final. Itu yang disebut tadi. Penat aku nak hafal tu. Dan juga dia adalah supporter pertama yang mempunyai logo yang sendiri. Kalau ikut dalam video tu cakap. Itulah dia jadi serba sedikit sejarah bonek mania ataupun supporter kepada Persebaya. Sampai di sini saja video aku untuk kali ini. Kepada anda semua, terima kasih kerana menyokong channel ni. Aku harap korang semua berada dalam keadaan yang sentiasa baik dan harap-harap kita dijauhi oleh penyakit coronavirus. Last dari aku, salam seterupun. Assalamualaikum. Wani.